Konflik di Papua, Indonesia, tak pernah benar-benar sepi. Di balik rentetan serangan kelompok separatis, ada jaringan asing yang turut bermain di belakang layar. Dan salah satunya adalah sosok yang jarang terdengar, Christo Lanker, seorang warga negara Australia. Mengaku jurnalis independen, tapi jejaknya menyisakan tanda tanya besar. Apakah ia benar-benar wartawan atau agen penyamar dan donatur gerakan separatis OPM? Christo Lanker adalah pria berkebangsaan Australia yang sering terlihat di Papua sejak awal 2010-an. Ia dikenal di kalangan aktivis HAM sebagai jurnalis lepas yang tertarik dengan isu Papua Barat. Namun tidak ada jejak media resmi yang pernah memuat karyanya. Tidak ada laporan panjang, tidak ada nama redaksi, tapi dia selalu membawa kamera dan kerap berada di daerah rawan konflik. Still a fundraiser from PNG Trust. We already raised 30 grand from it from the first video, which is really, really good. So PNG Trust are already... Aktivitas Christo mulai mengundang perhatian ketika dia secara terang-terangan menggalang dana untuk OPM dan transfer dana dari luar negeri ke wilayah Pegunungan Tengah. Nominalnya memang tidak besar, tapi konsisten. Dana itu digunakan untuk membeli peralatan komunikasi, logistik, bahkan senjata api rakitan. Christo telah menjadi penghubung antara OPM dan jaringan LSM asing di Eropa dan Australia. Dia bukan cuma datang untuk dokumentasi, tapi juga bawa bantuan, baik uang maupun alat. Dan itu memperkuat OPM. Tahun 2023, Christo Lanker dideportasi oleh pihak imigrasi Indonesia setelah aktivitasnya semakin mencurigakan. Ia sempat diamankan di Timika, lalu dipulangkan ke negaranya. Sejak itu, nama Christo masuk dalam daftar hitam nasional, dilarang masuk Indonesia seumur hidup. Namun hingga kini, banyak pihak yakin bahwa Christo tidak sendiri. Ia hanyalah satu bagian dari jaringan internasional yang ingin menjadikan Papua sebagai agenda politik global. Kasus Christo Lanker mengingatkan kita bahwa konflik Papua tidak berdiri sendiri. Ia terhubung ke narasi besar tentang Indonesia, tentang kedaulatan, dan tentang bagaimana pihak asing bisa ikut campur dengan cara yang sangat halus. Sebagai bangsa, kita harus tetap waspada, karena bukan hanya peluru yang mengancam, tapi juga narasi. Bukan hanya senjata, tapi juga propaganda. Nah, baiklah kawan, kita sedikit bahas dulu, ya. Nah, jadi biar saudaraku semua tahu, ya, yang pertama adalah selalu bertanya kenapa OPM gak habis. Kalau itu yang berjuang di sana, yang angkat senjata itu asli murni orang Papua yang masuk OPM, itu pasti sudah lama selesai kawan. Tapi ingat, ya, ini bukti bahwa ada keterlibatan bangsa asing. Ya. Ada keterlibatan bangsa asing di sini. Nah, ini buktinya. Walaupun dia menyamar sebagai LSM. Nah, di sini saya sedikit bercerita kepada saudaraku bahwa perang itu tidak tercipta dengan sendirinya. Tapi perang itu diciptakan. Nah, ada beberapa keuntungan dalam menciptakan sebuah perang. Yang pertama, ya, pabrik-pabrik, industri-industri yang memproduksi senjata dan alutsista lainnya itu akan semakin berkembang, mengambil keuntungan. Ya. Tujuannya pun di sini adalah dalam rangka untuk ingin mengambil alih sumber daya alam sebuah wilayah atau sebuah negara. Nah, kita ketahui semua bahwa negara Indonesia ini memiliki banyak sumber daya alam. Siapa yang berperan dalam ini?
dalam teori konspirasinya bahwa perang itu bukan diciptakan oleh sebuah negara, tapi ini diciptakan oleh sebuah komunitas. Ya, komunitas besar yang memiliki dana besar. Nah, dengan dana yang besar ini maka mereka bisa menggunakan sebuah negara. Jadi sekali lagi, perang diciptakan bukan oleh negara. Jadi kayak negara Amerika tidak menciptakan perang. Negara Rusia tidak menciptakan perang. Tetapi sekelompok orang berduit yang punya dana yang menciptakan perang. Namun menggunakan negara-negara. Kok bisa? Ya, karena yang berbisnis itu bukan negara. Yang menguasai sumber daya alam itu adalah bukan sebuah negara, tetapi mereka adalah swasta-swasta, orang-orang kaya. Nah, cuma menggunakan negara sebagai alat komunikasi, sebagai sarana untuk komunikasi. Ya kayak di Timur Tengah lah. Yang garap itu minyaknya di sana siapa? Yang peran terus itu di Suriah, ya gabungan orang-orang swasta, entah itu swastanya itu dari Amerika, dari Rusia, dari negara manapun. Tetapi di sini seakan-akan terjadi perang, di situ terlibat tentara Amerika, seakan-akan begitu. Padahal itu uangnya dari orang-orang kaya tadi. Makanya kayak di Papua ini kita harus waspadai. Atas nama negara Amerika tidak bisa masuk ke negara kita. Atas nama negara Australia tidak bisa masuk ke negara kita, kawan. Tidak bisa. Maka mereka masuk lewat swasta. Coba di Freeport. Di Freeport itu ada 20 negara yang makan di situ, bukan hanya Amerika. Dibuatlah konflik di situ. Dibuat terus menerus. Biar warga sipil dilarang masuk. Di sana juga ada tentara bayaran. Waktu saya jadi komandan Subsatgas TNI Pampiti Freeport, di sana ada tentara bayaran namanya Triple Canopy. Triple Canopy ini tentara bayaran mahal. Nah, mereka lah ini yang ciptakan itu OPM di sana. Coba di sana itu aman. Tidak ada tentara bayaran di sana, kawan. Jadi ini adalah pemilik modal yang bermain, kawan ya. Pemilik modal di seluruh dunia ini bersatu. Entah ada orang Indonesia, kita tidak tahu. Yang jelas ini adalah ulahnya para pemilik modal, para pengusaha, para kapitalis. Kita ambillah contoh di zaman Inggris. Jadi di zaman Inggris itu adalah di sana ada ratu ya, ratu Inggris. Nah, kemudian di sini ada pebisnis. Nah, ini saya kasih contoh, kawan ya. Misalnya ini ada ratu Inggris. Ini sejarah ini, dan ini pasti berulang terus. Ini ratu Inggris, ini pengusaha. Nah, di saat pengusaha ini bergerak di luar Inggris mencari rempah-rempah, mencari bulu dan sebagainya, dia kok kerjasama dengan penduduk lokal. Nah, berjalan damai nih, berjalan lancar nih. Tapi jika dia punya masalah keamanan, maka si pengusaha ini menghadap ke ratu, ya, ke ratu Inggris. Waduh, di sana bisnis saya diganggu. Tolong bantulah dari tentara. Maka kerjasamalah di sini ratu dan pengusaha ini. Ya udah kirim tentara, tapi kan tentaranya dibayar, maka berangkatlah tentara Inggris. Ya, berangkat tentara Inggris, dibentuklah gubernur di wilayah itu ditunjuk oleh ratu. Tugas daripada gubernur dan tentara Inggris
yang ditunjuk oleh ratu ini, yang diperintahkan oleh ratu ini adalah untuk mengamankan bisnisnya si pengusaha ini. Terus berlanjut terjadilah perang. Ya, penduduk lokal melaksanakan perlawanan, yang dihantam adalah tentara Inggris. Seperti kayak di Indonesia kawan, di POC. Jadi ini semua yang menciptakan perang ini adalah pemilik modal. Waspada kawan. Bisa jadi ada pengusaha pemilik modal dalam negeri Indonesia bergabung dalam komunitas dunia ini untuk meraup keuntungan kelompok. Bagaimana cara mengatasinya? Mereka hanya bisa dihentikan, ya, para kapitalis rakus ini, jika sebuah bangsa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada negaranya. Waspadalah. Yang seperti ini diwaspadai. Bagian videonya kawan.